selanjutnya mengenai pengoperasian gardu induk nanti akan dibantu oleh Pak Haryadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryadi Saleh. Saya cekkan bagaimana? Apa jelas terdengar? Siap, jelas Pak. Cek Suaranya. Oh, jelas. Oke. Saya salah satu operator di Gemaros. Baik, saya akan membacakan terkait pengoperasian gardu induk. Ya, bisa di next Pak. Tugas operator. Silakan Pak Ron, di next. Oke. Pekerjaan rutin harian operator. Jadi pertama ada logsheet. Untuk logsheet itu terkait pencatatan beban, MW, MVAR, dan arus tegangan dari setiap byline, trafo, dan juga kubikel. Kemudian ada CBM level 1. CBM level 1 jadi terkait mengenai inspeksi harian. Apa-apa saja kita isi di situ di CBM level 1. Kemudian laporan pengusahaan atau KWH harian dan beban puncak. Yang untuk KWH itu kita isi setiap pukul 10. Kemudian ada beban puncak. Jadi beban puncak itu ada kalau waktu pagi, siang dia ada di pukul 11, antara pukul 11 sampai pukul 12. Kemudian di malam itu beban puncak ada di pukul 7.30 sampai pukul 20, lebih seperti itu. Kemudian ada pengecekan level minyak trafo unit 1 dan trafo unit 2. Jadi setiap pagi kita mengecek level minyak baik trafo 1 maupun trafo 2. Kemudian ada pengecekan tekanan SF6. Lalu melakukan termovisi setelah dilakukan pekerjaan pemeliharaan pada bay yang dilakukan pemeliharaan. Jadi setiap kali ada pemeliharaan atau pekerjaan, kita lakukan termovisi kembali kepada peralatan yang baru saja dipelihara atau dibenahi ya, untuk memastikan kembali bahwasanya sudah tidak ada kendala pada klaim setiap sambungan pada peralatan untuk memastikan tidak terjadi hotspot. Kemudian melakukan inspeksi pengecekan panel MK, panel DS, panel PMT, panel trafo, panel kontrol, panel relay, panel kubikel, ruang SCADA, ruang baterai, dan ruang rectifier. Jadi kita juga selalu inspeksi pengecekan setiap panel-panel yang ada di GI, dalam GI, terus dalam randang ya, dan bahwasanya tidak ada sarang laba-laba atau apa saja yang bisa menyebabkan korslet pada sambungan-sambungan di dalam panel-panel, karena bisa berbahaya buat sambungan dan peralatan, bisa gagal kontrol atau dan semacamnya. Kemudian melakukan pembersihan panel-panel dan memastikan tidak ada hewan kecil dalam panel seperti laba-laba, cicak, dan semut. Terus melakukan manuver operasi dan menjaga kebersihan ruang kerja. Ya, di next Pak. Pekerjaan rutin mingguan operator, rekap laporan KWH mingguan setiap tanggal 1, 7, 15, dan 23. Kemudian pengukuran tegangan baterai dan rectifier. Ya, jadi untuk pengukuran tegangan baterai dan rectifier itu dilakukan seminggu sekali untuk mengecek tegangannya agar selalu normal ya. Jadi begitu kita mau mengoperasikan apa peralatan atau mengontrol tidak ada kendala. Ya, di next Pak.
Kemudian pekerjaan rutin bulanan operator, termovisi peralatan byline, by trafo, by couple, dan sambungan busbar. Ya, untuk rutinnya sebulan sekali untuk setiap byline ya. Dan juga setiap selesai ada pekerjaan atau pemeliharaan, kita lakukan termovisi untuk di setiap byline. Dan juga ini termovisi ujung mop, incoming, dan penyulang. Ya, jadi untuk ini termovisi ujung mop, incoming, dan penyulang itu juga dilakukan sebulan sekali guna mencegah ada hotspot. Kemudian yang penting juga itu harus ini apa ya, selain di kita juga mungkin untuk penyulang itu perlu diteliti, karena terkadang biasa ada suara apa gitu, seperti suara mendesis pada peralatan, jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian pengukuran tegangan relay mekanik trafo. Ya, jadi untuk kehandalan dari relay mekanik trafo itu juga perlu dilakukan pengukuran tegangannya, dan itu dilakukan setiap bulan ya. Ya, tata cara manuver. Nah, mungkin sudah sempat teman-teman tadi lihat sedikit tata cara manuver. Jadi akan saya jelaskan kembali. Secara prinsip yang dimaksud manuver di sini adalah penutupan close atau pembukaan open dari pemutus tenaga atau PMT dan pemisah PMS di gardu induk untuk keperluan 1. Pengaturan konfigurasi jaringan, 2. Pemulihan gangguan, 3. Kondisi emergensi darurat, 4. Pelaksanaan pemeliharaan. Yang tadi kita lakukan itu untuk manuvernya itu untuk pengaturan dan konfigurasi jaringan. Jadi itu kita lakukan dengan koordinasi. Untuk dapat melakukan manuver dengan benar, operator gardu induk harus terlebih dahulu mengetahui dan mengenal peralatan yang digunakan untuk manuver dan memahami tata cara manuver agar operator gardu induk selamat aman ketika melakukan manuver. Maka operator gardu induk harus mematuhi prosedur K3, yaitu prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi seperti yang baru saja tadi kita lakukan itu pengaturan konfigurasi jaringan. Jadi itu berdasarkan arahan dari teman-teman atau dari dispatcher ya. Silakan Pak, di next. Sebagai pelaksana manuver, operator gardu induk harus mengerti, membaca simbol dan gambar instalasi diagram satu garis. Peralatan manuver terdiri dari 2 komponen alat, yaitu pemutus tenaga PMT dan pemisah PMS. Kemudian sesuai dengan fungsinya, PMT digunakan untuk menutup dan membuka arus beban, sedangkan PMS rel dan PMS line hanya digunakan untuk membuka, membebaskan, dan menutup persiapan memberi tegangan. Sedangkan PMS tanah gunanya untuk menghilangkan pengaruh induksi listrik dan pengaruh elektrostatis pada setiap transmisi yang cukup berbahaya jika disentuh. Oke, the next Pak. Nah, ini untuk urutan manuver. Urutan manuver harus dilakukan dengan benar. Sebelum melakukan manuver harus terlebih dahulu diawali dengan membuat rencana manuver, digambar atau dicatat, yang harus diperiksa dengan teliti sebelum digunakan sebagai panduan. Ingat bahwa jika terjadi kesalahan manuver dapat mengakibatkan gangguan listrik, kerusakan alat, dan sangat mungkin kecelakaan dari manusia, petugas manuver. Kemudian dalam manuver, pemberian tegangan yang pertama harus dilakukan adalah membebaskan peralatan dari pentanahan, yaitu pentanahan lokal dan membuka PMS tanah, kemudian menutup PMS rel dan PMS line.
Selanjutnya, PMT ditutup dan peralatan bertegangan, perjenas cek tegangan. Ya, jadi sebelum untuk kegiatan manuver penormalan itu baiknya terlebih dahulu kita pastikan bahwasanya PMS ground sudah tidak ada yang masuk ya sebelum peralatan dinormalkan. Jangan sampai ground masih dalam posisi masuk kemudian peralatan kita normalkan. Resikonya itu cukup berbahaya, jadi bisa mengakibatkan ledakan dan juga berpengaruh untuk peralatan yang lainnya, dan juga diri sendiri operator yang melakukan kelalaian. Jadi setiap kali akan dilakukan penormalan sebaliknya kita cek kembali untuk ground. Manuver pembebasan tegangan yang pertama harus membuka PMT, membuka PMS rel dan PMS line, serta menutup PMS tanah jika diperlukan. Ya, jadi untuk manuver pembebasan tegangan seperti yang tadi kita lakukan ya. Jadi yang terlebih dahulu itu PMT yang kita lepas, kemudian dilanjut PMS rel dan PMS line. Dan yang juga harus dipastikan itu bahwasanya kita melepas PMT yang tepat. Jangan sampai kita lepas PMT yang dilepas baik yang mana, kemudian PMS lain yang dilepas, PMS lain yang mana. Jadi betul-betul harus dipastikan kembali semua. Jangan sampai kalau untuk beberapa peralatan yang saya tahu sudah ada ini ya, sudah ada interlock. Jadi ada PMS yang tidak bisa lepas ketika PMT masih posisi masuk. Jadi saya rasa aman kalau kemungkinan terjadi kesalahan ya. Kalau peralatannya sudah dilengkapi interlock. Tapi kalau tidak ada interlock, kemudian yang tadinya PMT yang kita lepas seperti yang LTBC Drap 1, LTBC Drap 2, PMT-nya yang kita lepas, kemudian PMS yang dilepas itu di byline yang lain itu cukup berbahaya ya, karena bisa menyebabkan rusak pada peralatan dan juga bisa mengakibatkan cedera pada operator. Jadi yang perlu diperhatikan ketika pembebasan ataupun penormalan, bahwasanya setiap tindakan yang kita lakukan itu diawasi dan sudah benar. Oke Pak, lanjut. Tugas manuver. Dispatcher sebagai pengelola operasi sistem tenaga listrik yang mempunyai wewenang melakukan manuver untuk A. rekonfigurasi jalan, B. pemulihan, C. darurat. Dispatcher juga dapat melakukan manuver pembukaan atau penutupan PMT secara remote control dari ruang pengantar beban. Operator gardu induk sebagai pelaksana manuver untuk keperluan konfigurasi jaringan. Ya, jadi untuk manuver sudah bisa dilakukan juga dari dispatcher. Jadi seringnya itu biasa awalnya di manuver dari dispatcher. Tapi jika terjadi kegagalan manuver dari dispatcher itu kemudian kita lanjutkan ke operator. Ya, dilanjut Pak. Ya, manuver rekonfigurasi jaringan dan manuver pemulihan dilakukan atas instruksi dari dispatcher. Manuver dalam kondisi darurat, emergensi dilakukan langsung oleh operator GI, dan manuver untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dilakukan sesuai dokumen DP3, dokumen prosedur pelaksana pekerjaan. Ya, jadi sebelum melakukan manuver itu kita harus berkoordinasi dulu dengan dispatcher. Jadi setiap hal-hal yang kita lakukan itu harus berdasarkan instruksi
Dan setiap instruksi yang diberikan itu baiknya kita ulangi kembali untuk mencegah terjadi kesalahan komunikasi ya. Jadi apapun yang koordinasi atau perintah yang diberikan dari dispatcher itu hendaknya operator mengulangi kembali agar tidak terjadi kesalahan atau kesalahan komunikasi. Jangan sampai yang disuruh bebaskan PMT dari byline mana, terus yang dilepas yang mana. Jadi sebelum dilaksanakan itu kita ulangi kembali setiap informasi yang diberikan. Dalam melakukan manuver untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan operator diawasi oleh supervisor ya, untuk setiap tindakan dan pekerjaan yang kita laksanakan itu diawasi dari supervisor ya. Jika tidak ada pengawas itu mungkin kita tunda dulu untuk proses manuvernya, kecuali hal-hal yang berbau emergensi, di mana operator dituntut untuk mengambil tindakan tanpa ada instruksi atau pengawasan ketika emergensi, guna menghindari pemadaman meluas atau kerusakan pada peralatan. Oke, dilanjut Pak. Oke, komunikasi manuver. Komunikasi operator manuver dilakukan antara dua personil petugas, yaitu dispatcher sebagai pemberi order atau instruksi manuver dan operator GI sebagai penerima instruksi dan pelaksana manuver. Dispatcher sebagai pemberi order manuver kepada operator gardu induk, memberikan ordernya dengan suara, voice melalui sarana telekomunikasi telepon, HP, telepon publik, PLC, fiber optik, dan melalui radio komunikasi. Sebelum memberikan instruksi manuver, dispatcher memberi rencana manuver terlebih dahulu. Instruksi manuver dari dispatcher dicatat dan diulang oleh operator gardu induk ya, seperti yang tadi saya bilang. Untuk setiap instruksi yang diberikan itu kita ulangi kembali, kemudian kita catat baik jam, kemudian diinstruksikan kembali bahwasanya sudah sukses apa yang tadi diinstruksikan. Setelah melakukan manuver sesuai instruksi, operator GI melaporkan hasil manuvernya ya. Untuk setiap instruksi yang sudah diberikan, setelah dilaksanakan itu begitu sukses atau ada kendala apa, kita laporkan kembali, kita catat jamnya. Untuk instruksi manuver harus diberikan secara bertahap, tidak sekaligus ya. Jadi seperti yang tadi sempat kita lakukan manuver itu, untuk setiap instruksinya itu dilakukan satu persatu, tidak sekaligus. Begitu seperti kita ingin membebaskan PMT, jadi dispatcher memberikan instruksi terlebih dahulu untuk melepas PMT. Nanti ketika apa yang diinstruksikan pertama kali sudah sukses terlaksana, kemudian operator melaporkan hasil dari manuver awal, baru kita diberikan instruksi selanjutnya. Jadi tidak sekaligus pertama. Oke Pak, lanjut. Manuver dapat dilaksanakan oleh dispatcher secara remote control RT dari ruang kontrol dispatching, oleh operator GI secara lokal dan remote dari panel kontrol GI, oleh operator GI secara lokal CSR dan marshalling kios. Ya, jadi manuver juga bisa dilakukan oleh tim dispatcher, juga bisa dilakukan dari ruang kontrol GI, kemudian juga bisa dilakukan lewat pendam. Jadi biasanya kalau gagal remote dari dispatcher, diinstruksikan untuk dimanuver dari operator. Begitupun juga kalau gagal remote dari ruang kontrol, itu kita bisa melakukan manuver lewat switcher langsung atau langsung ke peralatannya, baik itu secara mekanikal ya atau remote dari luar. Oke Pak,
Lanjut. Jenis manuver. Manuver untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik. Jadi manuver rekonfigurasi jaringan, perintah order oleh dispatcher, pelaksana operator, yang manuver PMT Kopel dan PMT Rel, manuver pemulihan, dispatcher operator GI, PMT, manuver dalam kondisi darurat, operator GI, pelaksananya operator GI yang dimanuver PMT, manuver untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, manuver untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan hanya dari dispatch pengawas manuver, kemudian pelaksana operator yang dimanuver PMT, PMS Rel, PMS Line, PMS Tanah. Oke, lanjut Pak. Nah, cukup itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.